Duszę mu. Hello, good morning everyone. Selamat pagi semua. We are here in the church. We are going to have our Sunday liturgy upstairs. There's the church is upstairs. But that is the place we are gathering together. Ini kita mau ada liturgi di atas, tapi inilah tempat kita mau kumpul-kumpul untuk ngomong-ngomong. Ini gereja ya. Coba saya tunjukkan ke depan nanti ya, saya tunjukkan. This is our subdeacon. Ini prodiaken kita. Ya, ini Bapak-Bapak Imar baru datang lihat kami. So we put off all our shoes when we enter the church. Kita lepas sepatu semua kalau kita mau datang ke gereja di sana. So masuk ke gereja. Ini, this is the outside of the church. We are renting this place. And I used to live in the area there. Dulu saya tinggal di sana. Ini kita sedang masih menyewa ini gedung ini, dan kita rencanalah kita ingin mempunyai gedung sendiri ya. We are planning of course to have our own building. And there's big mall here. This is the outside of the church. So here we are. This is the outside of the church. We rent two floors this building. So kita menyewa dua lantai. Di atas untuk gereja, di bawahnya untuk pertemuan. Ya, so tolong membantu doa supaya kami bisa segera membeli gedung kami sendiri. Entah ini yang dibeli atau entah kita mau beli mungkin dua ini mau dibeli. Atau kita mau beli di tempat lain. Okay, I don't know if we are going to buy these two buildings, here, there, and this one, or we are going to buy in different place. But we just need your prayer. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Skevi di channel Romo Daniel, seri pengajaran Iman Gereja Rasulia, chapter 7, Esensi Ilahi dan Energi Ilahi. Ya, tadi kita udah jalan-jalan ke paroki GS Petrus Paulus di Melati Mas, Tangerang. Teman-teman yang mau beribadah di sana hari Minggu, boleh beribadah, nanti bertemu dengan Romo dan doakan agar Romo dan pengurus bisa beli gereja, rumah untuk gereja kita. Selamat malam Romo Daniel. Selamat malam Ibu Kevi. Terima kasih Romo Daniel sudah selalu menyediakan waktu untuk kita semua setiap hari Rabu jam 7 malam untuk pengajarannya. Tak terasa kita sudah melewati 7 minggu dalam sesi pengajaran ini. Nah, sebelum mulai boleh minta kesediaan Romo Daniel untuk pimpin doa, Romo. Mari kita berdoa. Ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh-Mu kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena perkenan-Mu juga kami boleh bertemu di medsos ini, dan kami mohon kiranya Tuhan sementara kami akan membahas firman-Mu, Engkau sendiri datang melalui Roh-Mu untuk mencerai dan menerangi pikiran dan hati kami, karena kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, mari teman-teman siapkan bolpen dan buku catatan karena dari Romo Daniel akan segera memulai pengajarannya dan banyak ayat-ayat yang pastinya akan sangat kita perlukan. Silakan Romo Daniel dengan pengajarannya. Baik, saudara-saudara, selamat sore, Shalom Aleichem bersama Mesia. Dan kalau saudara baru pertama kali ini bertemu dengan saya, selamat perkenalan. Dan kalau mau saudara ingin mengetahui lebih lanjut pengajaran-pengajaran yang saya berikan, saudara bisa mengunjungi channel YouTube saya, Romo Daniel Biantoro. Di sana ada lebih dari 300 pelajaran di video-video di sana. Nah, sore ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Jadi kita masih dalam butir pertama dari pengakuan iman gereja universal, yaitu pengakuan Nikea. Kita telah belajar tentang aku, maknanya apa, percaya maknanya apa, satu Allah, satu maknanya apa, Allah maknanya apa.
Dan ketika kita berbicara mengenai Allah, kita belajar tentang hakikat Allah. Hakikatnya itu apa sih? Ya, kalau menurut bahasanya agama Islam itu zat. Zat itu bukan zat ya. Kalau zat itu dari padat, cair, dan gas. Itu zat. Makanya tulisannya zat. D-Z-A-T artinya esensi. Esensi hakikat keilahian. Ya. Di mana hakikat keilahian itu menurut Alkitab memang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Lalu kita berbicara tentang Bapa, di mana di situ kita mengenai berbicara tentang pribadi Allah atau hipostasisnya Allah. Dan sekarang kita sampai kepada kata yang maha kuasa. Kalau hakikatnya Allah kita tidak mengerti, pribadinya Allah yaitu Allah firman-Nya dan roh-Nya, itu kita bahas berada dalam satu keilahian. Dan hipostasis Allah itu ya dimengerti oleh Allah itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah itu berkomunikasi dengan makhluknya? Bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan Allah ini? Sebab iman Kristen tidak percaya kepada ajaran deisme. Deisme itu adalah suatu ajaran yang muncul di Eropa, di mana diajarkan bahwa setelah Allah menciptakan dunia ini, lalu dunia sudah diberikan perangkat-perangkatnya untuk berjalan sendiri, tidak campur tangan lagi. Jadi seperti tukang bikin arloji gitu, setelah arlojinya diberi alat-alatnya, ditinggal gitu aja, jadi berjalan sendiri. Itu namanya deisme. Kita tidak percaya seperti itu. Allah itu tetap ikut ambil bagian atau ikut campur tangan di dalam proses apa yang ada di dalam alam ini. Sebab kalau tidak begitu, kita tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Berarti dunianya tertutup. Allah tidak lagi bisa berbuat mujizat di tengah kita, tidak bisa menjawab doa-doa kita karena tertutup. Allah sudah tidak peduli pada kita. Tapi kita percaya bahwa Allah itu masih memperdulikan dunianya. Dan bagaimana cara memperdulikan, bagaimana cara Allah berinteraksi dengan dunia ini. Nah, inilah yang dibahas di dalam kata yang maha kuasa ini. Maha kuasa adalah salah satu dari sifat-sifat Allah yang menunjukkan kemampuan Allah berdasarkan kuasanya untuk melakukan segala sesuatu. Dan kekuasaan Allah ini adalah merupakan pernyataan dari energi Allah. Nah, ini kita bicarakan apa energi ini ya. Karena dalam ajaran saksi Yehova, mereka mengacaukan antara Roh Kudus dan energi Allah atau daya kuasa Allah. Kita tidak percaya. Energi Allah. Daya kerja Allah di dalam dunianya. Roh Kudus adalah salah satu hipostasis dari Allah di dalam diri Allah. Tetapi Maha Kuasa itu bukanlah satu-satunya penyataan energi Allah itu. Semua sifat-sifat Allah yang lain adalah merupakan dari penyataan dari energi Allah itu. Kalau demikian, apakah energi Allah ini? Ya. Di bawah ini akan kita bicarakan mengenai energi Allah, yang akan kita lanjutkan dengan membicarakan sifat-sifat Allah sebagai penyataan dari energi-energi Allah tadi. Ya. Pada saat kita membicarakan tentang esensi atau hakikat Allah atau zat Allah, ya, kita telah bahas bahwa manusia itu tak tahu apa-apa mengenai hakikat Allah itu sebenarnya. Coba kita baca lagi ayat-ayat itu. Kita baca ayat Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18a. Ya. Tuh, saudara, ada seorang yang memberikan komentar. Loh, kok Romonya enggak apal kitab sucinya, itu kan kitab sucinya sendiri sampai harus cari-cari di kitab suci. Bukan begitu, saudara. Bukan saya tidak apal, tidak tahu kitab suci. Ini untuk kebaikan para pendengarnya, para penontonnya, supaya bisa melihat sendiri bunyinya apa. Kan tidak semua bisa apal kitab suci, gitu kan? Jadi makanya ini kita gunakan apa ini kitab suci di depan ini bukan karena saya tidak tahu kitab suci, tetapi karena untuk kegunaan daripada yang ikut menyimak pelajaran ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Yohanes 1:18. 18a ya, Romo. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Itu sudah cukup. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Di dalam hakikat keilahiannya, di dalam esensi keilahiannya, Allah itu tak bisa dilihat oleh siapapun. Tak bisa dibayangkan.
tak bisa dipikirkan, tak bisa diangan-angankan, dan telah kita katakan dia bukan seperti laki-laki atau perempuan atau banci atau binatang atau apa, enggak. Allah adalah Allah yang kita tidak tahu keadaan dirinya yang sebenarnya, ya. Kita juga baca dalam Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37. Ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini berbicara tentang apanya Allah tadi, tentang hakikatnya Allah. Allah itu apa? Ya kita nggak tahu, maka jawabannya entah, gitu kan. Tapi ada, gitu loh. Sebab kalau kita bayangkan Allah itu seperti manusia, ini dan itu, nanti kita membuat persamaan dengan Allah. Padahal Allah mengatakan, tidak ada yang menyamai aku, gitu kan. Coba kita baca juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 11b. 1 Korintus 2 ayat 11b ya, Romo. 11b. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Jadi ini berbicara tentang apanya, tentang hakikatnya, tentang esensinya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dalam diri Allah. Terus kita baca juga 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Terima kasih. Dikatakan di situ bahwa Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak dikatakan dalam tempat terang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Tidak. Jadi terang apa ini? Terang kemuliaannya sendiri. Dia dikelilingi oleh terang kemuliaannya sendiri. Nah, terang di mana Allah itu bersemayam dikatakan tak terhampiri. Loh, kalau tempat persemayamannya saja itu tidak dihampiri oleh manusia, tidak dimengerti manusia, apalagi Allah itu sendiri yang bersemayam di dalamnya, pasti tidak dapat dimengerti oleh manusia. Dengan demikian, dalam hakikat keilahiannya, Allah itu adalah misteri dari segala misteri, tak seorang pun dapat membayangkan gimana dia itu. Nah, sehingga manusia pun tidak dapat bersentuhan dengan Allah ini. Coba baca lagi Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat berapa, Romo, tadi? Ayat yang ke-20. 20. 33. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, wajah di sini berbicara tentang hakikat ilahi. Tidak ada, tidak tahan manusia itu. Bahkan Musa pun tidak tahu akan hakikat ilahi itu. Nah, dari sinilah gereja timur, terutama, memahami pendekatan Allah itu dengan suatu istilah yang namanya teologi apofatika. Teologi apofatika ialah teologi yang mengatakan bukan tentang Allah itu. Allah itu bukan laki-laki, Allah itu bukan perempuan, Allah itu bukan binatang, Allah itu bukan gajah, Allah itu bukan langit, yang seperti itu. Sehingga dengan demikian kita tidak memberikan kategori tentang Allah yang munculnya dari otak kita, yang otak kita itu berasal dari pengalaman kita dalam dunia ini. Sehingga akibatnya kita menurunkan derajat Allah. Kita umpamakan seperti apa yang ada dalam dunia ini, padahal Allah itu di atas semuanya itu. Oleh karena itu, jawabannya kalau kita berbicara tentang hakikat Allah itu, kita katakan tidak tahu. Ada memang, betul ada. Kita baca Ibrani pasal 11 ayat 5. Ayat 6 lah. Ibrani 11 ayat 6. Iya, Ibrani 11 ayat 6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Ya. bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Itu pertama-tama yang harus kita yakini. Kalau kita tidak yakin Allah ada, ngapain belajar tentang Allah? Ngapain belajar tentang firman-Nya? Jadi hal yang pertama harus kita yakini Allah itu ada, biarpun kita tidak dapat membayangkan bagaimana adanya Allah itu. Adanya Allah itu tidak seperti makhluknya, gitu ya. Nah, inilah kita berbicara tentang esensi ilahi. Nah, kalau gitu bagaimana Allah itu berkomunikasi dengan umatnya? Kalau esensinya tidak dapat dimengerti, tidak dapat digapai, tidak dapat dialami, dan merupakan misteri segala misteri. Tetapi, nah ini, ada bagian dari kitab suci yang berbicara sebaliknya. Kita baca Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Ya. Ya, sebentar, disiapkan Romo. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Katanya bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kok ini dikatakan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Berarti kan dekat sekali gitu loh. Apa ini tidak bertentangan gitu? Di satu sisi dikatakan tak seorang pun pernah melihat Dia. Dia tidak dapat terang persemayamnya tidak dapat dihampiri. Lah kok sekarang dikatakan kita berada dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Dia. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Mulai 27 ayat 27. 17 ya. 17 ayat 27 dan 28. Ya. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, ini kan bertentangan, Bu. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya, terutama dalam 1 Timotius 6 ayat 16 tadi dikatakan, Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di sini dikatakan, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, tidak jauhnya gimana? Karena kita di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Berarti sangat dekat sekali. Jadi di satu sisi Allah itu tidak dapat dipahami, tidak dapat dihampiri. Di sisi lain Allah itu dekat sekali kepada kita sehingga dikatakan walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, ini apa? Tapi satu pihak Dia dikatakan tak dapat diketahui, tak dapat dimengerti, tak dapat digapai maupun dialami. Namun di pihak lain dikatakan bahwa kita hidup, bergerak, dan ada di dalam Dia. Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, di dalam ajaran iman Kristen Rasul, dalam iman Kristen Timur, hal itu bukan suatu kontradiksi. Namun itu merupakan dua cara yang berbeda dalam keberadaan Allah itu. Yaitu keberadaan Allah di dalam dirinya sendiri sejak kekal. Dan itulah yang disebut esensi tadi. Keberadaannya ini hanya diketahui oleh tiga hipostasisnya itu saja. Tetapi esensi ilahi ini sama sekali tidak diketahui oleh yang bukan Allah, terutama oleh manusia. Nah, inilah ayat-ayat yang pertama tadi. Di samping berada di dalam esensi ilahinya, Allah juga hadir di luar dirinya, yaitu menyatakan diri kepada makhluknya. Dan alam semesta yang dijadikannya ini, sehingga di dalam energi ilahi ini, makhluk atau ciptaannya, terutama manusia itu, dapat hidup dan ada dan bergerak di dalam Allah.
Itu dalam ajaran gereja purba, terutama dalam gereja timur, gereja ortodoks, dibedakan antara energi Allah dan esensi Allah. Esensi Allah itu adalah keberadaan Allah yang hanya diketahui oleh Allah saja, tidak diketahui oleh siapapun. Dan tidak bisa di-share atau orang tidak bisa ikut ambil bagian di situ. Oleh karena itu, iman Kristen tidak percaya pada ajaran namanya panteisme. Panteisme adalah ajaran di mana Allah hadir dalam esensinya di dalam setiap yang ada dalam alam ini. Jadi dalam kayu itu ya ada esensinya Allah, dalam batu juga ada esensinya Allah, bahkan dalam sandal pun ada esensinya Allah. Itulah panteisme, sehingga kita bisa menyembah apapun. Kalau esensinya Allah ada pada benda-benda itu, maka kita bisa menyembah apapun. Kayu pun kita sembah, batu pun kita bisa sembah, apapun bisa kita sembah. Karena itu mengandung, memiliki esensi Allah. Dan iman Kristen tidak percaya itu. Yang hadir dalam alam itu bukan esensinya Allah, tapi energinya Allah yang kalau menampakkan diri, wujudnya sinar atau cahaya, yaitu kemuliaan Allah. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 6 ayat 3, kita baca. Yesaya 6 ayat 3 ya, Romo? Ya. Yesaya 6 ayat 3 ya? Ya. Ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, kemuliaan ini apa? Ini nanti kita bahas. Jadi yang memenuhi Allah, memenuhi bumi ini bukan esensinya Allah. Kalau itu panteisme. Agama-agama Yunani kuno, agama-agama Timur non-Kristen itu pada percaya pada panteisme ini, di mana dalam benda itu memang ada esensi Allah, sehingga menyembah benda apapun tidak ada masalah. Dan akhirnya dari kacamata kita, yaitu penyembahan berhala artinya. Kalau kita menyembah makhluk, percaya bahwa dalam makhluk itu ada esensi Allah, sehingga makhluk adalah Allah. Makanya panteisme, pan itu semua. Tei, dari kata theos, Allah. Semua ya Allah, gitu loh. Nah, kita tidak percaya begitu. Allah ya Allah, esensinya ada pada dirinya sendiri, di dalam hipostasisnya yang 3 itu. Kehadirannya dalam alam bukan kehadiran dalam esensi. Tapi kehadiran Allah dalam alam ini adalah kehadiran energi. Nah, mengenai energi Hindu itu, baik energi ilahi maupun energi dari ciptaannya, serta energi iblis. Jadi iblis juga punya energi, saudara-saudara. Nah, manusia juga punya energi. Allah punya energinya sendiri. Gitu. Alkitab mengatakan demikian. Coba kita baca Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Iya, disiapkan dulu Romo. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Sebentar, saya ambil Alkitab bahasa aslinya. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak kelihatan kata energi itu. Coba saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Bunyinya begini. Ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Ke dan ti alangkah to hypervalon, sangat luar biasanya, megetos, kebesaran, tis dinamius aftu, dari kuasanya, is imas, di dalam kita. Jadi dalam kita orang percaya itu diberi kuasa ini. Kuasa yang besar. Kuasa yang besar itu kuasa yang gimana ini? Oleh karena itu iman Kristen itu bukan hanya teori akademis ya.
Iman Kristen itu bukan hanya pengetahuan yang bersifat intelektual, hanya pengetahuan yang bersifat akademis. Berdasarkan kita mengumpulkan ayat-ayat Alkitab, kita pahami secara akademis. Bukan itu. Iman Kristen itu ada kuasa yang menyertainya. Injil itu ada kuasa yang menyertainya. Coba kita baca dari Roma pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Injil adalah kekuatan Allah. Bahasa aslinya, dinamis to theo. Yang daripadanya kita mendapatkan kata dinamit yang bisa meledak gitu. Menunjukkan ada kuasa di dalam Injil ini. Kalau kita terima dengan iman sungguh-sungguh dan kita yakini ada kuasa yang bekerja dalam kita, yang akhirnya membawa kepada keselamatan, yaitu kita akan menjadi seperti Allah dalam kemuliaan. Oleh karena itu dikatakan ada kuasa yang diberikan kepada kita. Alangkah besar kuasa yang diberikan kepada kita. Nah, kuasa apa ini? Saya lanjutkan. Tus pistovondas yaitu orang yang percaya. Kata tin menurut atau sesuai dengan energian. Ini kita dengar kata-kata itu dalam bahasa aslinya. Menurut energi. Tu kratos tis iskios aftu. Menurut energi dari kekuatan kuasanya. Jadi ada kuasa yang diberikan kepada kita. Yang kuasa itu asalnya dari energi ini. Energinya Allah. Yang diberikan kepada kita. Nah, energi yang apa ini? Kok ada kuasa begitu besar? Kuasanya seberapa sih? Ayat 20. Energisen. Yang dikerjakan, yang dienergikan. Ento Christo, di dalam Kristus. Jadi energi itu energi yang dikerjakan dalam Kristus. Dikerjakan dengan apa? Egiras afton, dengan membangkitkan dia eknekron. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini energi luar biasa. Kan? Energi yang dapat membangkitkan Kristus dari kematian itu diberikan ke kita, gitu loh. Yang percaya. Ya, dikatakan di situ energi energisan yang dienergisan, yang dioperasikan, yang dikerjakan atau yang dienergikan ento Christo di dalam Kristus egiras afton eknekron dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan kathisas dengan mendudukkan. Masuk mendudukkan siapa? Ya Kristus ini. Dibangkitkan, lalu didudukkan. Kathisas en dexia aftu, dengan mendudukkan dia di sebelah kanannya, entis ep uranios, di surga. Jadi energi yang membangkitkan Kristus, energi yang menempatkan Kristus di sebelah kanan Bapa, itulah energi yang sama yang diberikan kepada orang beriman. Disitulah kita berinteraksi dengan Allah. Sebab energi itu diberikan kepada kita. Kalau dengan esensinya kita tidak bisa. Yang tahu hanya Allah. Tapi dalam energinya inilah kita berinteraksi dengan Allah. Berarti kita mengalami Allah. Kita ada persekutuan dengan Allah. Itu bukan dalam esensi ilahi. Sebab kalau esensi ilahi kita juga jadi Allah. Dan tidak mungkin. Tetapi kita berinteraksi dengan Allah dengan cara Allah hadir melalui energinya, melalui kuasanya tadi. Yang kuasa itu disalurkannya oleh Roh Kudus, sehingga secara singkat kita katakan Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Terus kan?
Kita baca juga di dalam Efesus 3:7. Efesus 3 ayat 37 ya Romo. 37. Ayat 7 ya Romo ya. Ya, betul. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Terima kasih. Coba saya baca dalam bahasa aslinya lagi. Efesus pasal 3 ayat yang ke-7. Intinya begini. Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7. Dikatakan pasal 3 ayatnya ke-7. Yang mengenanya egenithin. Aku telah menjadi diakonos, pelayan, kata tintorean, menurut hadiah. Beda dengan harisma ya. Harisma itu karena karunia, yang dari Roh Kudus, tintorean itu pemberian dari Allah Bapa sendiri. Ya. Kata tintorean menurut hadiah, menurut pemberian, ya. Tis charitos abtu, menurut pemberian dari kasih karunia-Nya. Charitos tu theu tis dotisis mi, menurut kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku, kata tin energian tis dinameos abtu, menurut energi dari kuasanya. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia menjadi pelayannya Allah. Itu bukan karena dia mengangkat dirinya sendiri. Hanya karena dia telah mendapatkan gelar doktor gitu ya. Mempunyai kemampuan ikut akademis. Ya, memahami semua ilmu-ilmu akademi di bidang teologi. Bukan itu. Paulus dan mengatakan, biarpun memang dia mempunyai ilmu itu. Karena dia adalah muridnya seorang profesor terkenal di zaman itu, yaitu Gamaliel. Dia juga punya kemampuan itu. Tapi yang ditonjolkan oleh Paulus bukan gelarnya, bukan kemampuannya akademis, secara akademis. Yang ditonjolkan bahwa dia menjadi hambanya Kristus itu karena hadiah dari kasih karunia-Nya yang diberikan kepadanya menurut energi. Jadi semua aktivitas dan semua kuasa yang bekerja di dalam diri Paulus, semua pengalaman pendekatannya dengan Allah itu terjadi karena energi ini. Bukan karena kemampuannya itu. Kemampuan akademis. Ya, itu sih belajar perlu, bukan tidak. Tapi adanya yang memampukan kita untuk melayani Allah, untuk mengenal Allah, bukan karena pandainya kita. Tidak ada gunanya pandai kita di hadapan Allah itu. Allah itu sumbernya kepandaian. Kita datang ya tidak bisa menyombongkan diri dulu, Tuhan. Aku telah belajar di luar negeri, aku telah punya gelar. Tidak ada gunanya. Kita datang dalam kerendahan hati, supaya energi itu yang bekerja dalam kita. Supaya kita mengalami Allah di dalam energinya itu. Ya. Jadi iman Kristen itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar ilmu. Itu pengalaman dengan Allah di dalam energinya tadi. Ya. Kita juga dari Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, saya baca dalam bahasa aslinya. Ini. XU yang daripadanya pan semuanya, tosoma semua tubuh, seluruh tubuh, sin armologumenon disatukan bersama, diikat bersama, ya. Ke simbivazomenon dan didorong secara bersama via pasis melalui semua avis itu bagian-bagiannya, ya, tis epichorgians dari yang mendukung kat energian menurut energi. Jadi kalau kita bergereja hanya sekedar ilmu pengetahuan kita dan kemampuan kita, akhirnya kita tidak mengenal Allah itu. Akhirnya semuanya berdasarkan teori kita sendiri. Padahal kekristenan bukan itu. Kekristenan adalah pada akhirnya nanti penyatuan dengan Allah. Dan kita bisa menyatu, ya kalau ada energi ini, saya jelaskan nanti sebentar. Ya. Menyatu dengan Allah kalau ada energi ini. Kata tin energian, menurut energi, en metro menurut ukuran, en metro menurut ukuran enos ekastu merus, menurut ukuran satu dengan yang lain, ya. Tin aksasin menurut pertumbuhan, tosomatos pite membuat tumbuh, ya, di dalam kasih. Akhirnya dibangun, membangun dirinya di dalam kasih. Berarti kasih itu pun munculnya bukan karena kita berusaha secara moral gitu, enggak. Kasih itu hanya muncul kalau ada buah Roh Kudus di dalam kita, dan buah Roh Kudus itu munculnya kalau energi Allah itu bekerja dalam kita. Jadi semua pengalaman orang beriman itu pengalaman di dalam energi ilahi ini. Sehingga ini bukan hanya sekedar pengetahuan akademis, tetapi pengalaman nyata kita berinteraksi dengan Allah ini di dalam energi itu. Bahwa energi ini adalah kuasa. Energi ini pula nantinya yang akan mengubah kita sesudah kebangkitan menjadi mulia seperti Kristus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 3, bukan Efesus, Filipi pasal 3 ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa ayat berapa, Romo? Oh, 20. Mulai ayat 20. Oke. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang jadi akan kita nantikan sebagai juru selamat. Bagaimana dia menjadi juru selamat yang kita nantikan itu? Teruskan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, ternyata menjadi juru selamat itu dengan jalan dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini dengan cara apa? Dibangkitkan. Dan setelah tubuh kita ini dibangkitkan, maka tubuh kita yang hina ini dijadikan seperti tubuhnya yang mulia. Jadi Kristus itu tidak kehilangan kemanusiaannya. Sebab kalau kehilangan kemanusiaannya, kita manusia tidak punya harapan. Sebab keselamatan itu adalah merupakan penyatuan kita dengan kemanusiaan Kristus yang dimuliakan itu. Sehingga dengan kita menyatu dengan kemanusiaan Kristus yang dimuliakan itu, kita juga akan menjadi mulia seperti dia. Dan itu dilakukan melalui kuasa, yaitu energi. Coba saya baca dalam bahasa aslinya. Filipi 3 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Ayat yang ke 20, 21. Ya.
Sebentar, saya keliru bukanya. Sebentar ya. Iya. Filipi pasal 3, pasal ayatnya 20-21. Bunyinya begini. Imun gar topolitefma, karena kewargaan negara kita, en uranis iparki adalah di dalam surga. X2 yang daripadanya, ke sutira yang daripadanya kita juga sang juru selamat, apek tehomeni. Kita menunggu. Ya. Kita menunggu Kyrion Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, os yang metaschimatisi, yang akan mengubah tosoma, tubuh, tis, tapinosis imun, tubuh kita yang rendah, yang hina ini, simorfon, satu bentuk, satu morfi, ya, ensomati, dengan tubuh disdoksatu, tubuhnya yang menyala-nyala, yang bersinar, ya. Nah, gimana itu mengubahnya? Kata tin energian, menurut energi. Jadi kalau sekarang kita tidak menerima energi, itu tidak diberikan energi, itu bagaimana itu energi nanti bekerja untuk mengubah kita. Maka sejak awal kita mengalami Allah dalam energi, karena energi ini akan terus-menerus mengikuti kita. Itulah kalau dalam ajaran gereja Timur, dalam gereja Rasulullah, itulah yang disebut kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan sikap Allah yang menganggap kita orang berdosa menjadi benar saja. Tetapi kasih karunia Allah itu adalah berasal dari kasih karunia dari kata charis. Dan charis itu terkait dengan kata charisma, karunia-karunia. Dan charisma ini adalah karunia-karunia rohani, karunia kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Berarti charis juga mempunyai sisi kuasa, sisi energi yang akan membuat kita mengalami Allah, menyatu dengan Allah. Nah, tadi dalam Efesus pasal 1 ayat 19, kita baca bahwa kepada kita telah diberikan kuasa, katatin energia, menurut energi. Jadi menurut dalam Efesus 1 ayat 19 tadi, Kristus dibangkitkan menurut energi Allah. Tapi Roma 6 ayat 4 berbicara lain. Coba kita baca. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Kristus dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Padahal, menurut Efesus 1 ayat 19, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh energian, tuteo. Jadi kalau gitu, kemuliaan ini apa? Kemuliaan yang dapat membangkitkan Kristus ini apa kalau gitu? Ya energi tadi. Itulah sebabnya dalam alam ini, dikatakan dalam Yesaya 6 ayat 3 tadi, kemuliaan Allah memenuhi bumi ini, akhirnya ada energi kehidupan dalam alam ini. Kalau nggak ada energi ilahi yang hadir, nggak ada bayi bisa lahir, nggak ada pohon bisa tumbuh, nggak ada semuanya kehidupan, nggak ada. Karena adanya energi ilahi yang hadir dalam alam inilah, maka ada kehidupan. Dan energi ilahi yang diberikan kepada kita sebagai akibat karya penebusan Kristus, itulah yang akan membawa kita kepada kemuliaan sebagai kasih dunia tadi. Jadi ada energi ilahi secara umum yang diam dalam alam ini, tapi energi ilahi, yaitu kemuliaan ilahi yang diberikan secara khusus kepada kita, orang percaya, supaya kita ambil bagian dalam kuasa ilahi, dalam kodrat ilahi. Inilah yang dikatakan Kristus, kemuliaan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa menyatu dengan Allah. Kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-22. Yohanes 17 ayat 22. 22. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan,
yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya. Kepada murid-muridnya dalam doanya ini, Kristus memberikan kemuliaan. Yang kemuliaan itu didapat dari Sang Bapa sendiri, dari Bapa, diberikan oleh Bapa sendiri. Yang mengakibatkan murid-muridnya menjadi satu. Sama Kristus dan Bapa itu satu. Satunya Kristus dengan Bapa adalah satu di dalam esensi ilahi. Maka dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu dalam esensi ilahi. Tapi kalau satunya kita, satu dengan lain, itu bukan dalam esensi, tapi dalam energi, dalam kemuliaan ini. Dan kita menyatu dengan Allah di dalam energi ini. Karena tidak mungkin dalam esensi kita menyatu dengan Allah. Kita berubah jadi Allah nanti. Maka kita menjadi satu dengan Allah, menjadi satu dengan yang lain, di dalam kemuliaan yang diberikan Kristus ini, atau dalam energi yang diberikan oleh Kristus ini, melalui karya Roh Kudus di dalam kita. Ini ya. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa kemuliaan itu tak lain adalah energi. Karena kemuliaan itu dikatakan dalam Roma 6 ayat 4 yang membangkitkan Kristus. Tetapi di dalam Efesus 1 ayat 19 tadi dikatakan bahwa 19 dan 20 energi ilahilah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan yang menempatkan dia di sebelah kanan Bapa di surga. Selanjutnya, energi itu bukan hanya energi ilahi saja, tapi itu yang bekerja dalam orang percaya. Coba baca Kolose 1 ayat 29. Kolose 1 ayat 29. Bentar, Romo, siapkan dulu. Ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Terus? Jadi dari kata dengan kuasanya, itu bahasa aslinya kata tin energian aftu, dengan energinya dia. Menurut energinya dia, yang bekerja tin energomenin, atau yang berenergi dalam saya, ya, dengan kuat. Jadi apapun yang kita kerjakan kalau tidak ada energi ilahi ini, tidak akan jalan. Dan tanpa energi ilahi ini, kita tidak mempunyai persekutuan dengan Allah. Dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman itu ada, bukan hanya teori saja kekristenan itu, bukan hanya pengetahuan akademis. Karena ada energi yang bekerja dalam kita yang memungkinkan adanya pengalaman-pengalaman yang supernatural dengan Allah. Nah, di samping ada energi Allah, belum ada satu ayat lagi yang saya lupa. Kolose 2 ayat 12. Kolose 2 ayat 12, tolong bacakan. Ya, bentar Roma ya. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Baptisan itu bukan yang sekedar upacara pula. Karena dalam ayat ini dikatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga. Ini bukan teori, ini betul. Alkitab kalau ngomong bukan teori. Kita sudah secara posisi dibangkitkan bersama Kristus, yang akhirnya kita akan mengalami kebangkitan secara sungguh. Melalui apa? Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Dalam bahasa aslinya, Viatis pisteos tin energias tu theu, oleh iman akan energi Allah yang bekerja di dalam kita. Ya.
Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berarti energi Allah inilah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan energi ini pula yang menyatukan Kristus, menyatukan kita dengan Kristus nanti dalam kebangkitannya, dalam kemuliaannya, seperti yang dikatakan dalam Filipi 3:21 tadi. Nah, di samping ada energi Allah, ada juga energi jahat, yaitu energinya iblis. Yang memunculkan mujizat-mujizat palsu, yang memunculkan segala hal yang jahat. Terutama nanti pada kedatangan antikristus di akhir zaman. Coba baca 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9, Romo ya. Ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, kedatangan si pendurhaka itu adalah bahasa Yunaninya kata energian tu satana, menurut energi daripada Satan. Nama lain dari iblis ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Mengapa dikatakan mujizat palsu? Karena datangnya bukan dari energinya Allah, dari setan. Jadi bukan semua mujizat itu dari Allah, saudara. Hati-hati. Mujizat itu bukan kriteria apa-apa. Kebenaran ini. Kebenaran ini yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita harus belajar firman. Jangan berkanjang pada kelihatan, jangan berkandang pada mujizat. Bahaya, meskipun kita tidak menolak adanya mujizat ilahi, tetapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah kebenaran. Sebab iblis pun mempunyai energinya sendiri yang menipu kita. Makanya orang yang berbuat mujizat belum tentu dari Allah. Makanya dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, tolong bacakan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ya, Romo. Iya, sebentar, Romo. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi percaya kepada Kristus itu bukan hanya pengetahuan secara mulut dan secara intelektual saja. Bukan orang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Ini banyak orang mengatakan, ini berarti Yesus tidak mau diakui Tuhan. Bukan itu maksudnya. Dia menegaskan bahwa dia Tuhan justru. Hanya orang yang menyebut Tuhan hanya dengan mulutnya, dengan bibirnya, dengan inteleknya saja, tetapi tidak membawa pada perbuatannya, mengikuti kehendak Allah, ini membahayakan, dia tidak akan diselamatkan. Bahkan orang yang telah berbuat mujizat pun, karena mujizat belum tentu dari Allah. Kami telah bernubuat, kami telah berbuat mujizat, kami telah apa kata tadi? Melakukan banyak mujizat demi nama Kristus. Tapi Kristus mengatakan, aku berkata padamu, aku tidak mengenal engkau, nyalah daripada aku. Itulah sebabnya bagi kita orang Kristen, perlu kita belajar firman dengan betul-betul. Supaya tidak ditipu oleh energi-energi jahat dari roh jahat ini. Karena mujizat belum tentu datang dari Allah. Ya, karena roh jahat juga mempunyai energinya sendiri. Coba kita baca juga 2 Tesalonika 2 ayat 11. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Nah, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, Allah mendatangkan kesesatan. Bahasa aslinya,
Pemsi aftis hoteos, Allah mengirimkan kepada mereka energian planis, energi kesesatan. Karena tidak percaya pada kebenaran. Sehingga mereka mendengarkan apa saja. Tanpa ada standar gitu. Nafsirkan kitab suci seenaknya sendiri tanpa ada standar. Ini yang lain disebut energia planis. Energi kesesatan. Jadi saudara, kita melihat kalau begitu, di dalam interaksi kita dengan Allah dan dengan makhluk-makhluk roh yang lain, interaksi kita adalah pada energi. Kalau Allah ya energi lain yang membawa penyucian. Kalau roh jahat ya energinya roh jahat yang membawa penyesatan takut. Jadi dalam esensinya memang kita tidak mengenal, tidak bisa mengerti Allah. Dalam esensinya kita tidak mengalami Allah dan kita tidak bisa menyatu dengan esensi Allah ini. Tetapi dalam energi Allah kita ada relasi, ada hubungan, dan kita dapat mempunyai pengalaman ilahi di dalamnya. Jadi kalau begitu, ayat-ayat yang telah kita baca ini mengajarkan kepada kita bahwa energi ilahi itu dikaruniakan kepada kita yang percaya. Dan energi inilah kuasa hebat yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah di surga. Efesus 1 ayat 19-20, Kolose 2 ayat 12. Energi itu juga yang nantinya di akhir zaman akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi pasal 3 ayat 21. Padahal pembebasan tubuh, yaitu pembebasan dari tubuh yang hina akibat kelapuan, kebinasaan, kematian, itulah yang merupakan pengangkatan menjadi anak. Jadi kita diangkat menjadi anak itu bukan hanya sekedar titel, label yang diberikan kamu anak Allah itu. Tetapi nanti akan ada bentuknya. Kalau anaknya kucing rupanya seperti kucing, anaknya ayam seperti ayam, anaknya manusia seperti manusia, anaknya Allah ya harus seperti Allah dalam kemuliaannya. Jadi bukan hanya sekedar label. Tapi identitas jati diri kita, orang yang diselamatkan, itu nanti dalam Kristus. Coba kita baca ya di dalam, jadi tubuh kita yang hina ini nanti akan diubahkan. Dengan demikian kita diangkat menjadi anak. Dikatakan dalam Roma 8:23. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, kita menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dibebaskan itu apa? Dibebaskan dari kelapukan tadi. Untuk ikut ambil bagian di dalam tubuh Kristus yang mulia oleh energinya. Ya. Karena menjadi anak Allah itu belum nyata apa keadaan kita kelak ini. 1 Yohanes 3:2, coba kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. 2 ayat 3. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak itu. Belum nyata. Nah iyalah, seperti yang saya katakan tadi. Kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya ayam seperti ayam, anaknya anjing seperti anjing, anaknya manusia seperti manusia, menjadi anak Allah itu gimana? Belum nyata gitu loh. Maka keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, itu bukan, saudara. Keselamatan itu menyatu dengan Allah, ikut ambil bagian dalam kemuliaannya, menjadi mulia seperti Allah, mengalami kebahagiaan Allah, mengalami kesucian Allah.
Makanya kita akan menjadi seperti Kristus dalam kemuliaan tadi. Makanya ayat selanjutnya mengatakan, tetapi kita tahu kalau Kristus datang nanti, kita akan menjadi seperti Dia. Menjadi seperti Kristus itu tidak mungkin kalau tidak ada energi yang mengubah dari dalam. Jadi di dalam energi inilah kita mengalami Allah. Di dalam energi inilah kasih karunia Allah itu bekerja di dalam diri kita. Nah, selanjutnya. Karena tujuan akhir keselamatan itu adalah menjadi sama seperti Kristus dalam kemuliaan, yang itulah artinya menjadi anak Allah itu, dan diubah menjadi sama seperti dan diubah dalam kemuliaan Allah menjadi sama seperti Kristus itu adalah oleh energi ilahi. Oleh sebabnya dalam iman ortodoks, dalam iman gereja purba, energi ilahi ini memang ajaran ini dikenal di dunia Protestan maupun Katolik. Ini khas gereja Timur, ya, mengenai esensi dan energi. Khas ajaran dari gereja Timur, gereja Ortodoks. Ya. Energi ilahi yang bekerja dalam diri orang yang beriman kepada Kristus itulah yang disebut kasih karunia. Makanya kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita baca Efesus 1 ayat yang ke Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang membuat kita selamat, membuat kita menjadi seperti Kristus, membuat kita jadi mulia nanti itu bukan perbuatan siapapun. Puasa kita tidak akan membuat kita jadi seperti Allah. Sembahyang kita tidak akan membuat itu, amal kita itu bukan semuanya itu. Makanya kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Yang akan mengubah kita menjadi seperti Kristus, mengubah kita menjadi mulia adalah energi Allah itu yang kalau bekerja di dalam kita, itulah namanya kasih karunia. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia, yang tak lain adalah energi ilahi yang bekerja di dalam kita. Ya. Jadi kasih karunia itu dianugerahkan menurut energi dari kuasa Allah. Dan energi ini pula yang dalam pelayanan Rasul Paulus di atas, yaitu dalam Efesus 3:7 dan Efesus 4:16, serta yang bekerja dalam apa yang diusahakan, dipergumulkan dengan segala tenaga dalam pelayanannya, Kolose 1:29. Jadi energi ilahi adalah kehadiran Allah dalam kuasa, di luar esensinya. Jadi energi ilahi ini adalah kehadiran Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya. Sebentar, maaf. Ini ada satu masalah ini enggak. Masih kedengaran enggak? Masih kedengaran enggak? Tapi gambarnya diam, Romo. Iya, ini ada masalah, tiba-tiba ada muncul sesuatu. Maaf ya. Ya, kita hampir habis sih. Kita hampir habiskan. Sudah gini aja, enggak apa-apa ya. Ada masalah di sini. Oh, enggak tahu ini apa, tiba-tiba muncul kayak gini. Mengganggu saja sebentar. Coba Romo balik ke StreamYard dulu, Romo. Iya, bentar. Enggak tahu ini apa ini. Atau dialah, kita kan sudah mau selesai, ya. Oh, tapi gambar Romo diam ya? Enggak tahu. Hitam. Coba Romo keluar, nanti masuk lagi, bisa Romo? Romo? Maaf teman-teman, tunggu sebentar ya, kita ada masalah koneksi dengan Romo.
Romo bisa keluar dulu, nanti balik lagi. Ya, Ya, oh ya, udah. sudah muncul? Iya, udah Romo. Puji Ya, Tuhan. ya. Jadi kasih karunia itu dianugerahkan menurut energi dari kuasa Allah. Dan energi pula yang bekerja pada para rasul. Jadi energi Allah adalah kehadiran Allah dalam kuasa di luar hakikat ilahinya. Yang bekerja dalam alam ciptaan, yang dalam kasus di atas, dalam tubuh inkarnasi Kristus yang dibangkitkan dimuliakan, serta dalam pemulihan manusia beriman di akhir zaman nanti, dan dapat dialami manusia dalam pelayanan usaha dan pergumulan yang terkait dengan pelayanan itu. Dengan kata lain, manusia dapat mengalami dan berjumpa dengan Allah melalui energi ini. Dan energi Allah ilahi dari Allah yang tak tercipta itu tentulah bersifat tak tercipta pula. Jadi energi ini bukan ciptaannya Allah. Ini energi yang tak tercipta, yang mengalir dari esensi Allah sendiri, yang melaluinya Allah menghadirkan dirinya kepada makhluknya. Sehingga kita dapat mengalami Allah di dalam energinya itu. Jadi kalau berbicara tentang percaya pada satu Allah, Allah itu apa? Kita katakan kita nggak tahu. Allah itu adalah terang, Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah roh, Allah itu bukan manusia, itu yang sudah kita bicarakan. Lalu pada satu Allah, Sang Bapa. Nah kalau Bapa ini apa? Nah ini pribadinya, disitulah kita berbicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai tiga pribadi ilahi dalam Allah yang satu itu. Yang maha kuasa, itulah kita berbicara mengenai interaksi Allah dengan ciptaannya. Mengapa disebutkan yang maha kuasa? Karena ini ada kaitannya dengan ciptaan. Yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diciptakan melalui kuasa ini. Maka salah satu yang ditonjolkan dalam macam-macam sifatnya Allah dalam konteks pembicaraan kita ini adalah tentang kuasa ini. Jadi kita berinteraksi, makhluk ciptaan ini berinteraksi dengan Allah melalui energinya ini yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, yang membawa dia dalam kesucian, yang menuntun dia untuk dikuduskan, dan akhirnya dimuliakan bersama Allah. Jadi berdasarkan data-data Alkitab di atas, maka dalam teologi gereja purba, dalam gereja timur yang ortodoks itu, diajarkan adanya perbedaan antara esensi atau usia dan energi atau energia Allah. Meskipun telah kita katakan singgung dalam kutipan-kutipan di atas, di mana sebenarnya ini tulisan saya baca dari tulisan saya, di mana para bapak gereja purba memang telah berbicara mengenai energi Allah ini, namun masalah perbedaan antara esensi dan energi Allah itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara tegas oleh Bapak Suci Gregorius Palamas. Dia seorang uskup dari Tesalonika yang hidup pada tahun 1296 sampai 1359. Ini dilakukan sebagai bagian dari pembelaannya terhadap praktek monastik gereja ortodoks, di mana orang mengalami Allah melalui penglihatan tentang Allah dan banyak hal yang itu dialaminya dalam energi ilahi. Karena waktu itu ada lawannya namanya Barlam yang mengatakan tidak mungkin kita melihat Allah. Ya, Palamas mengatakan ya kalau esensinya tidak mungkin. Alkitab mengatakan begitu. Tapi kalau dalam energinya kita bergerak, kita hidup, kita ada dalam energi Allah ini, dan dia tidak jauh dari itu. Jadi di sini saudara, jadi kalau kita berbicara bagaimana Allah berinteraksi dengan umatnya,
dia berinteraksi melalui energinya yang tak tercipta. Sehingga kita betul mengalami Allah yang tak tercipta itu, tapi bukan dari message-nya. Kita mengalaminya di dalam energinya. Jadi itulah yang kita dapat bahas hari ini. Nanti hari Rabu depan kita akan membahas pokok selanjutnya. Yang Maha Kuasa sudah, pencipta. Nah, kita akan berbicara mengapa Allah mencipta, untuk apa? Apa tujuannya mencipta? Mencipta langit dan bumi. Nanti kita akan berbicara tentang penciptaan malaikat, kita akan berbicara dan segala sesuatu yang kelihatan itu berbicara penciptaan manusia. Manusia itu apa? Dan ciptaan ini apa? Maupun yang tidak kelihatan. Disitulah kita nanti akan berbicara tentang para malaikat, tentang roh-roh jahat, dan lain-lain yang berkaitan dengan ciptaan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk pelajaran hari ini. Perbedaan antara esensi ilahi dan energi ilahi. Iya. Saya kira itu. Saya sampaikan. Iya, terima kasih Romo. Saya juga jadi makin mengerti. Tadinya saya juga bingung Romo. Tapi setelah dari Romo jadi lebih ada pencerahan. Terima kasih Romo untuk pengajarannya. Terima kasih kalian. Sampai jumpa hari Senin. Mari kita doa singkat. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu kami telah belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mendapat tempat di hati dari mereka yang mendengarkan pada hari ini dan di hati kami masing-masing, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa. Sampai jumpa Romo. Terima kasih Romo Daniel untuk pengajarannya malam ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua dalam memperdalam iman percaya kita pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, teman-teman, kita ada grup t.me belajar kekristenan di Telegram. Teman-teman bisa gabung di sana. Dan kita ada pengajaran kelas umum, yaitu setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan juga ada kelas khusus. Kelas khusus ini teman-teman dapat buku, ada kuisnya, ada film-film Romo juga, dan di sana ada Romo Juventus yang akan bantu kita juga untuk teman-teman boleh memperdalam mengenai iman rasulia ini. Nah, teman-teman gabung di grup dan nanti hubungi admin di Belajar Kekristenan. Nah, teman-teman, silakan subscribe channel Romo Daniel Biantoro sebagai narasumber pengajaran kita, dan juga channel Rohani Kristen sebagai moderator dan admin Belajar Kekristenan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you, all of you, and I hope everything is with you, all of you. God bless you. Thank you. Sini teman-teman ada alamat-alamat paroki. Bagi teman-teman yang mau beribadah bisa melihat alamat-alamat yang ada disesuai dengan wilayah-wilayahnya. Ada di Surabaya, ada di Mojokerto, ada di Jawa Tengah, ada di Manado, juga ada di Makassar, ada di Boyolali, ada di Bekasi, ada di Sulawesi Tengah, juga ada di Sulawesi Utara, dan ada di